Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam wa bini'matis sihhati wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kepada para pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kenikmatannya kepada kita sekalian, sehingga sampai saat ini kita masih bisa menghirup udara kehidupan di dunia ini dalam kondisi yang baik, yang memungkinkan kita bersama-sama fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk menambah pahala, untuk menambah amal solih, selagi kita masih diberi fasilitas oleh Allah yang memungkinkan untuk banyak beraktivitas yang bermuatan ibadah. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kehadirat junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurah kepada seluruh anggota keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan termasuk kita sekalian selaku umatnya ila yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan terkait dengan keutamaan zikir. Pada kesempatan ini ingin saya sampaikan satu informasi berdasarkan riwayat hadis tentunya. Dalam buku Himpunan Putusan Tarjih Jilid 3 itu juga disebutkan hadisnya, yang intinya bahwa baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap kali beliau mau tidur, beliau senantiasa membaca surat-surat muawwidzat, kulhu, gampangnya kulhu, atau yang populer sekali al-ikhlas, al-falak, dan an-nas. Terus kemudian ditiupkan ke dalam kedua telapak tangan beliau dan diusapkan ke seluruh bagian tubuh yang mampu diusap. Nabi melakukan itu tentu ada hal yang sangat baik sekali. Karena apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau lakukan tidak lain itu adalah berdasarkan bimbingan wahyu. Ya, jadi tidak semata-mata karena hawa nafsunya, kan tetapi betul-betul wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Oleh karenanya pada kesempatan ini saya mengajak kepada para pemirsa untuk mensikapi ya apa yang dicontohkan oleh Nabi, untuk
bersama-sama kita pelajari, kita dalami ada apa sebenarnya. Beliau senantiasa melakukan itu menjelang tidur, sambil berdoa, sebelum tidur juga membaca surat-surat perlindungan atau surat Muawwidzat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita lihat dari yang pertama surat Al-Ikhlas yang sangat populer sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dia adalah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Allah lah satu-satunya tempat bergantung. Ia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan. Tiada sesuatu pun yang sepadan dengannya. Yang pertama, ini sangat mendasar sekali terkait dengan akidah kita, terkait dengan tauhid kita. Kul, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya tidak ada tandingan bagi Allah. Jadi Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lainnya. Itu harus betul-betul kita yakini di dalam hati sanubari kita. Jadi tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat ini harus betul-betul tertanam dalam diri kita. Rububiyah dalam arti bahwa satu-satunya zat yang menciptakan kita, menciptakan alam seisinya dan mengaturnya itu hanya Allah. Allah tidak butuh partner untuk mengendalikan alam seisinya ini. Para pemirsa, coba sejenak kita bayangkan. Bumi tempat kita berpijak, kalau dibandingkan dengan planet-planet yang lain, itu ibaratnya setitik debu di antara pasir yang ada di gurun pasir. Itu bumi tempat kita berpijak. Nah, bagaimana kita yang tinggal di bumi itu sangat kecil sekali. Allah betul-betul zat yang maha kuasa, dan hanya satu Allah yang menciptakan dan mengendalikan alam seisinya. Ini harus betul-betul kita yakini. Jadi jangan sampai kita terjebak ikut-ikutan menggantungkan nasib kita kepada selain Allah. Gampangannya kita merasa tidak pede kalau tidak dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan yang bersifat duniawiyah. Satu contoh, ya, barangkali masih ada yang belum bisa meninggalkan. Di dalam usaha dagang misalnya, kalau tidak membawa rajah tertentu atau persyaratan tertentu, merasa tidak pede. Jadi punya perasaan ini, kalau saya tidak, ini nanti dagangan saya nggak laku. Ya. Ini kelihatannya sepele, kan tetapi sangat serius sekali, ya. Sangat serius sekali dampaknya bagi kemurnian tauhid kita. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus betul-betul mengesahkan Allah. Jadi tidak ada ceritanya, ya, Tuhan kok berbilang. Hanya satu Allah. Kemudian ayat yang kedua, Allahus Samad. Allah adalah tempat bergantung seluruh makhluk. Seluruh. Ya. Seluruhnya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam masa seperti yang saat ini sedang kita rasakan, kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bentuk ketakutan, kekhawatiran.
Kita jangan sampai ya, di tengah-tengah kondisi yang semacam ini kita lupa bahwa kita punya Allah. Ini sangat penting sekali. Kita harus senantiasa ingat. Kita harus yakin bahwa kita punya Allah. Allahus Somad, Allah tempat bergantung semuanya. Ini ya, jadi kita harus tetap bersemangat, kita harus tetap tulus, kita harus tetap sabar di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Ya. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan. Karena Allah Maha Kuasa. Karena Allah tidak butuh partner, karena Allah tidak butuh bantuan dari zat lain, dari makhluk yang lain. Beda kalau manusia. Satu contoh, seorang raja tentu akan sedih ketika tidak punya keturunan putra mahkota. Karena merasa bahwa nanti sepeninggalnya akan selesailah sejarahnya, tidak ada yang meneruskan. Dan memang manusia ini untuk melanjutkan generasi ya, melalui keturunan. Itu manusia. Tapi Allah tidak. Allah tidak butuh. Karena Allah Maha segalanya, Maha Kuasa. Allah kekal. Jadi kalau sebagian ada yang memahami bahwa Allah itu punya anak, ini tentu tidak sesuai dengan konsep ketuhanan yang kita yakini. Itu yang selanjutnya, tiada sesuatu pun yang sepadan dengannya. Ya. Jadi jangan sampai mensejajarkan ya, sesuatu selain Allah, seolah-olah bisa berperan seperti Allah, menentukan nasib seseorang. Nah, ini konsekuensinya kita harus betul-betul memantapkan tauhid kita ya. Dengan tauhid yang mantap, maka niscaya kehidupan kita akan lebih tentram. Kehidupan kita akan lebih damai. Dalam kondisi seperti apapun, kita akan tidak terlalu bersedih, terlalu ketakutan ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Allah lah sebagai Tuhan kami dan istiqomah ya, maka malaikat akan turun kepada mereka seraya berkata, janganlah kalian bersedih ya, janganlah kalian takut, dan berilah kabar gembira ya, terhadap orang-orang yang beriman dan istiqomah ya. Kabar gembiranya bil jannah, dengan surga yang disiapkan bagi mereka. Ya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada surat Al-Ikhlas ya. Atau yang sering orang sebut kulhu ya. Ini surat yang sangat istimewa sekali, sehingga mari kita baca tidak hanya sekedar membunyikan lisan kita, akan tetapi betul-betul kita hayati, sehingga sesuai dengan nama suratnya menimbulkan keikhlasan batin kita di dalam menjalankan apa yang menjadi ketetapan dari Allah dan Rasul-Nya. Kita akan bisa beribadah dengan ridho ya, dengan ridho, tidak terpaksa, karena kita merasa butuh ya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu untuk pertemuan yang kedua yang saya sampaikan. Seperti tadi di awal saya sampaikan, pertemuan pertama sudah menyampaikan keutamaan tentang zikir, terus kemudian
Ini terkait dengan 3 surat yang biasa dibaca oleh Nabi ketika beliau hendak tidur. Yang berikutnya nanti ada surat Al-Falaq, surat An-Nas. Yang tentunya kandungannya itu sangat luar biasa. Penting untuk kita pahami. Sehingga di dalam kita ittiba mengikuti apa yang beliau rutinkan, ini tidak hanya sekedar ikut-ikutan, akan tetapi betul-betul memahami dan menghayati serta menikmati apa yang kita lakukan. Sehingga tentunya bacaan, zikir yang kita lakukan seperti itu betul-betul akan bisa memberikan keutamaan-keutamaan sebagaimana informasi tentang keutamaan zikir yang diriwayatkan dalam hadis. Sekira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.